Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Fitri Anissa Putri. Saat ini saya bertugas di SMPN 1 Salempang. Pernahkah Bapak Ibu guru hebat memiliki pengalaman saat pembelajaran melihat anak yang malas dalam pembelajaran? Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak menjadi malas dalam pembelajaran di dalam kelas. Hal ini disebabkan karena anak itu kurang fit, sehingga ia itu kurang memahami apa yang disampaikan pada saat jam pembelajaran di dalam kelas. Mengapa demikian? Mungkin beberapa faktornya yaitu karena pada saat di rumah anak ini ia sibuk dengan gadgetnya, ia sibuk bermain game sampai larut malam sehingga jam tidurnya berantakan. Jadi pada saat pagi hari, pada saat ia di sekolah, ia merasa ngantuk dan ia tidak fit pada saat pembelajaran. Sehingga apa yang guru sampaikan dan apa yang disampaikan itu tidak masuk kepada anak tersebut. Sehingga tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tidak tercapai dengan baik. Dapat kita lihat banyak dari peserta didik yang merasa malas dan tidak bersemangat dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Sehingga sebagai seorang guru hebat, saya merancang pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik, yaitu saya merancang atau menggunakan media pembelajaran ular tangga kewarganegaraan dengan metode pembelajaran yaitu problem based learning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan dimulai dengan kegiatan pendahuluan, di mana kegiatan pendahuluan ini ada persiapan, apersepsi, dan orientasi peserta didik. Saya mulai dengan melakukan persiapan terlebih dahulu, yaitu saya mulai mengecek kehadiran peserta didik serta mengkondisikan kelas agar siap untuk belajar dan meminta peserta didik untuk berdoa terlebih dahulu. Dan saya menanyakan kabar peserta didik dan memberikan motivasi dan semangat kepada peserta didik untuk pembelajaran di hari ini. Selanjutnya, saya melakukan apersepsi, yang mana saya mengingatkan kesepakatan kelas kepada peserta didik, serta menyampaikan tujuan pembelajaran, penugasan, dan penilaian pada pembelajaran hari ini, serta saya memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Langkah selanjutnya yaitu masuk kepada kegiatan inti, di mana saya menampilkan suatu PowerPoint melalui infokus dan menjelaskan kepada peserta didik. Setelah menjelaskan materi dasar mengenai Indonesia sebagai negara kesatuan, saya meminta peserta didik untuk duduk di kelompoknya masing-masing, di mana ia dibagi ke dalam 3 kelompok. Di dalam setiap kelompok itu ada yang beranggotakan 3-6 orang. Selanjutnya, saya memberikan penguatan kepada peserta didik mengenai media pembelajaran ular tangga yang akan dimainkan. Saya menjelaskan bagaimana tata cara permainan ular tangga tersebut. Baiklah, udah Ibu bagikan LKPD-nya masing-masing kelompok. Silahkan dilihat, itu ada ular tangga kewarganegaraan. Jadi anak-anak Ibu mulai dari start terlebih dahulu. Nanti bergantian, misalnya hari ini nanti mengocok dagunya terlebih dahulu. Nanti di angka berapa keluarnya lalu jalan. Ada penjelasannya di belakangnya juga. Ada pengerti nak? Silahkan gunakan gadgetnya untuk mencari materi pembelajaran, mencari jawabannya, biar referensinya makin bertambah. Oke, bisa? Dapat kita lihat, para peserta didik sudah mulai memainkan ular tangga kewarganegaraannya, di mana masing-masing peserta didik ia memulainya dari start terlebih dahulu. Jadi siapa yang mendapatkan atau keluar dadunya nomor 5 berarti ia berjalan 5 langkah. Dan di sanalah ia berhenti dan mendapatkan soalnya. Dan ia wajib untuk menjawab soal tersebut. Jadi masing-masing peserta didik nanti akan mendapatkan soalnya masing-masing. Dan ia wajib untuk menjawab soal tersebut. Dapat kita lihat
Dalam permainan ini peserta didik sangatlah bersemangat. Yang awalnya peserta didik itu banyak yang mengantuk, bermalas-malasan, ia menjadi lebih bersemangat untuk mengerjakan soal-soal yang ada pada LKPD ular tangga kewarganegaraan yang sudah saya persiapkan. Nah, coba perhatikan ibu semua. Sudah siapkan per kelompoknya masing-masing. Sekarang silakan ambil nomor lot untuk tampil per kelompoknya. Silakan diambil. Setelah mendapatkan nomor lot, masing-masing peserta didik tampil untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing, dan kelompok yang lain wajib untuk memberikan saran, pendapat, pertanyaan kepada kelompok yang sedang tampil di depan kelas. Kita sudah tampil kelompok 1, 2, dan 3. Mari kita sama-sama memberikan aplaus terlebih dahulu. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya, Ibu ingin menanyakan mengenai materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang Indonesia sebagai negara kesatuan. Sudah pahamkah apa itu konsep negara kesatuan, anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Mengenai kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini ada yang bisa menyimpulkan, Nak? Bisa, Bu. Apa Ki pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ki? Bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang bersatu. Yang bersatu, dia menganut Indonesia sebagai negara kesatuan, bukan negara federal. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Senang, bahagia. Bahagia, Dina? Ya, Bu. Selanjutnya apa yang ingin kita lakukan lagi untuk pembelajaran kita ke depannya? Dengan cara belajar dengan yang lebih semangat, Bu. Menyenangkan dan semangat. Oke, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran dengan metode ulang tangga kewarganegaraan sangat menyenangkan dan membuat saya lebih paham tentang pelajaran PKN. Pembelajaran ulang tangga pada pelajaran PKN dan Pancasila itu merupakan hal yang baru bagi anak. Walaupun ulang tangga itu sudah dekat dengan anak, tetapi ketika dimasukkan dengan pembelajaran tentu ini menjadi hal baru. Anak menjadi lebih bersemangat untuk bersaing dengan teman-temannya dan juga mendapat pembelajaran yang banyak dari metode yang digunakan oleh Ibu Fitri ini. Sekian video pembelajaran yang sudah saya terapkan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.